Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Amin, Allahumma amin. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Atau bisa jadi dari tayangan Siraman Kolbu ini bisa belajar untuk mengetahui ternyata sakit saya itu secara akhlak terjadi gara-gara ini ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillah nih, penonton Siraman Kolbu itu pasti menyaksikan acara ini dengan banyak sekali kepentingan Pak Ustadz ya. Ada yang memang ingin belajar mengetahui segala jenis penyakit dari sudut pandang akhlak. Ada juga yang pengen tahu ini kalau misalkan kok sakit begini nggak sembuh-sembuh itu kenapa sebetulnya gitu ya. Dari mungkin apa hubungan antara ilmu dan lain sebagainya. Termasuk penyakit yang disebabkan oleh tema kita nih Pak Ustadz. Kesombongan menghancurkanmu. Nah ini, ya Allah, nauzubillah min dzalik, kalau berbicara masalah kesombongan emang setiap manusia tuh punya Pak Ustadz ya. Tergantung orangnya, tingkat kesombongannya seberapa besar. Nah langsung aja kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu, tema kita kesombongan menghancurkanmu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Dan senantiasa diberikan hidayah Amin. oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah kesombongan menghancurkanmu. Memang semua manusia itu punya namanya rasa sombong. Tapi bagaimana mengendalikan, inilah yang harus kita pelajari. Seseorang bisa aja pandai, seseorang bisa aja kaya, seseorang bisa aja hafal Quran, seseorang bisa aja dakwah, seseorang bisa aja hebat menciptakan benda, menciptakan ini, seseorang bisa aja jadi menteri, seseorang bisa aja jadi presiden, seseorang bisa aja apa. Tapi pada waktu seseorang itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, di situ bukan muncul kesombongannya sudah ada, disinilah akan menghancurkan. Bagaimana tidak? Ya, sombong itu udah level tingginya, kesombongan itu hanya milik Allah. Kita ujub, riya aja kalau bisa belajar untuk tidak. Ya, bagaimana kita diceritakan bahwa celakalah sholat kita. Ya, sholat kita itu bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yurahun. Ini ceritakan celakalah sholat ya. Kita kalau sholat itu bisa celaka kan kalau lalai, kalau riya. Memang ini namanya lalai, tidak melakukan sholat atau riya. Kita sudah menjalankan sholat tapi ada riya, ada unsur ingin dilihat atau ingin dipuji oleh orang lain, itu dilarang, hancur ibadah kita. Kesombongan itu melebihi. Apa yang kita inginkan? Coba kita mau jadi orang ada harta karena usaha kita. Boleh. Kita mau jadi menteri. Boleh. Kita mau jadi insinyur. Boleh. Kita mau bisa dakwah. Boleh. Kita punya lahan dakwah banyak. Boleh silahkan. Tetapi ingat, kaki kita yang punya siapa, tangan kita yang punya siapa, otak kita yang punya siapa, telinga, mulut kita bisa keluarkan, bisa rapat, bisa menjadikan ide-ide bagus itu milik siapa? Semuanya yang kita miliki itu milik Allah. Dan semuanya yang bisa menjadikan kita itu ditinggikan derajat kita di dunia. Ditinggikan derajat kita di dunia. Belum tentu di akhirat kita ditinggikan. Karena pada waktu derajat kita ditinggikan, kita sombong. Kita ujub, riya itu yang paling rendah. Nah disinilah ini akan menghancurkan semua amal soleh kita. Akan menghancurkan semua amal soleh kita. Besok di akhir, di yaumul qiyamah, di akhirat, orang-orang tersebut pasti masuk neraka. Apalagi orang-orang yang sombong, coba nggak usah orang-orang, kita, ayo kita lihat. Pernahkah kita membanggakan anak kita yang pandai? Pernahkah kita membanggakan istri kita yang cantik? Kita membanggakan suami kita yang ganteng? Membanggakan harta kita, naik mobil yang mewah dan sebagainya? Kita bangga dielulukan orang. Pernahkah kita itu memohon ampunan bahwa kita itu sudah melakukan ujub, riya, bahkan ada kesombongan? Pernah? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Pernah? Yang bisa menjawab hanya diri kita.
Berapa puluh tahun kita itu sombong, berapa kali kita itu mohon ampun. Bahwa kita sudah ujub, bahwa kita sudah riya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita hanyalah kita pakai untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Semua yang diberikan kepandaian kita itu menghafal sesuatu. Derajat kita ditingkatkan karena ilmu kita. Derajat kita ditingkatkan karena kepandaian, karena harta kita, karena jabatan kita. Itu tidak lain adalah ujian. Semua ujian yang kita nikmati, kita seyogianya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali pada Allah. Kalau kita tidak menggunakan dengan di jalan Allah, selesai hidup kita. Di akhirat, siapkan, nanti akan ketemu di neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Aduh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Pemirsa, selanjutnya akan memberikan tausiah kepada kita semua terkait tema kita pagi hari ini, kesombongan menghancurkanmu. Saya persilakan Ustadz Samani, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesombongan menghancurkanmu. Saya ingat satu makalah, kata Mutiara mengatakan ummahatul khotoya thalathun. Sumber kesalahan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Jadi orang itu kalau sudah punya sifat sombong, maka akan mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Karena ini menjadi sumber kesalahan. Orang sombong tidak mungkin mau dinasehati. Ya. Orang sombong pasti meremehkan orang lain. Betul. Orang sombong pasti selalu menghina orang lain. Yang jelas orang sombong itu bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan yang lain. Maka apa yang terjadi? Jangankan kita. Iblis alaihi laknah itu sudah berada di surga. Coba, makhluk yang sudah berada di surga itu artinya apa? Luar biasa kan? Dia hancur, jatuh ke bumi, diusir dari surga gara-gara sombong. Ketika disuruh sujud menghormati Adam, kita ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tir. Engkau ciptakan Allah kepadaku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Masa api suruh sujud hormat sama tanah? Aku lebih baik. Sorry ya. Nah, ini iblis gara-gara sorry ya, gara-gara kesombongannya yang sudah di surga saja diusir dari surga. Apalagi yang belum masuk surga. Nggak mungkin bro. Ya kan? Sampai dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit dari rasa takabur, rasa sombong. Maka oleh karena itu, sombong pasti akan menghancurkan siapapun. Bahkan iblis ketika ditanya, siapa di antara teman kamu? Iblis menjawab salah satunya adalah ghaniyun mutakabbirun. Orang yang kaya, sombong, itu akan jadi temannya iblis. Kalau miskin sombong jadi teman iblis, kayaknya iblis nggak mau deh. Ya, apalagi sudah miskin sombong. Kaya sombong saja akan hancur, apalagi apalagi yang miskin sombong. Oleh karena itu, mari kita bertawadhu. Apapun yang kita miliki sifatnya sementara, tidak ada yang layak kita sombongkan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan sampai kita sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Silakan duduk Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Danu, Ustadz Samani atas tausiahnya. Kesombongan bisa menjadi sumber kesalahan bagi diri kita sendiri.
Yang sudah di surga saja bisa Allah keluarkan dari dalam surga karena kesombongan, apalagi yang belum tentu masuk surga. Itu luar biasa sekali. Hati-hati dengan kesombongan, mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi orang yang tawadu lillahi ta'ala.